Tangis Ustadz Dery Sulaiman pecah lihat nasib Amar Zoni di Nusa Kambangan. Sosok Andre akhirnya terbongkar. Kadang kebenaran bukan tentang siapa yang bersalah, tapi siapa yang paling pandai menutupi luka dengan senyum. Hari ini suasana di lapas Nusa Kambangan kembali berubah. Pulau yang dikenal paling mencekam di Indonesia itu kembali jadi sorotan. Bukan karena eksekusi atau napi kelas beratnya, tapi karena seorang ayah 2 anak bernama Amar Zoni yang kini menjalani hari-harinya dalam sepi di balik jeruji besi yang dingin. Ini udah masuk Nusa Kambangan. Ini pertanyaan Bang, belum ada yang menjawab Bang. Kok bisa? Apa kesalahan dia? Belum ada jawaban Bang. Tapi udah dimasukin Nusa Kambangan. Bukan masuk, ditutup mata, dirantai, digundulin. Ini fair apa enggak ya? Kita mesti ngobrol sama orang hukum sih sebenarnya ya, Pak. Harusnya Pak, dia ini begitu ingkrah keputusan ini, harusnya pihak lapas menaruhnya di lapas Cipinang, lapas narkotika. Karena dia kan harus diobat. Karena keputusannya PN, PT, Kasasi Mahkamah Agung. Itu kan keputusan penyalahgunaan narkotika, pemakai. Harusnya direhabilitasi. Ya rehabilitasi itu bisa aja di dalam Pak. Kadang-kadang ada juga seolah-olah ada orang oknum yang melakukan pembiaran. Pembiaran supaya apa? Mungkin bisnis itu ya banyak dinikmati oleh para oknum-oknum penegak hukum nakal gitu. Di tengah kabar yang simpang siur, Ustadz Dery Sulaiman datang menjenguk Amar. Perjalanan panjang ia tempuh dengan perahu kecil, menembus ombak menuju pulau kematian. Dan di sanalah tangisnya pecah. Melihat sahabatnya kini hanya bisa menatap langit dari balik besi. Ustadz Dery memeluknya erat, menenangkan sang sahabat. Namun di balik isak itu, terselip satu nama yang mulai mencuat ke permukaan. Andre. Nama yang awalnya terdengar asing, kini berubah menjadi kunci dari teka-teki besar yang menyeret Amar ke jurang. Sosok misterius yang disebut-sebut menjadi dalang di balik jebakan. Andre dikenal di lingkaran luar rutan Salemba. Tenang, rapi, berwibawa, tapi punya pengaruh yang tidak main-main. Banyak yang bilang ia bisa mengatur banyak hal tanpa harus terlihat di depan. Dan dari situlah semuanya mulai kabur. Menurut pengakuan yang beredar, Andre datang ke rutan bukan sebagai musuh. Ia datang dengan senyum, membawa janji akan menolong Amar. Katanya ingin membantu agar namanya bersih. Tapi ternyata di balik janji itu tersimpan niat yang jauh lebih kelam. Saksi-saksi menyebut Andre kerap mondar-mandir ke rutan, tak banyak bicara, tapi langkahnya disegani. Sampai suatu hari ia datang lagi, membawa sesuatu yang disebut-sebut bukan barang, tapi sebuah rencana. Rencana yang akhirnya menyeret nama Amar semakin dalam. Dan ketika persidangan digelar, semua mata terbelalak. Jaksa membeberkan bahwa barang haram yang ditemukan di sel Amar berasal dari seseorang yang bernama Andre. Bukan napi, bukan petugas, tapi sosok di luar tembok yang punya akses dan hubungan misterius. Saudara Andre, DPO sebanyak 100 gram. Kemudian narkotika jenis tersebut dibagi kepada terdakwa 5 dan terdakwa 6 masing-masing sebanyak 50 gram. Setelah mendapatkan narkotika jenis 1, terdakwa 5 menghubungi terdakwa 3 menggunakan aplikasi Zami yang terdapat pada alat komunikasi berupa 1 unit handphone merek Oppo warna biru. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa 5 memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa 3 atas perintah saudara Andre. Setelah itu terdakwa 3 menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa 1 dengan cara menjemput barang dari orang akses atau bandar menggunakan melalui aplikasi Zami. Disebutkan bahwa Andre menitipkan sebuah paket, katanya hanya titipan air mineral. Namun paket itu entah bagaimana akhirnya sampai ke tangan Amar. Dan sejak hari itu, badai pun dimulai. Amar tak menyangka, orang yang dulu datang dengan senyum, kini menjadi bayangan gelap dalam hidupnya. Ia hanya menunduk di ruang tahanan. Matanya berkaca-kaca, seolah menahan sesuatu yang selama ini tak bisa ia ucapkan. Rasa kecewa, rasa dihianati. Ustadz Dery yang datang ke Nusa Kambangan hanya bisa menunduk. Air matanya kembali jatuh. Ia tahu sahabatnya itu tengah berperang sendirian. Dan di luar sana, Dr. Camelia sang kekasih juga tak henti berjuang mencari keadilan bagi pria yang ia cintai. Belum dia di Nusa Kambangan juga di Cipinang, dia katanya udah sering dapat tekanan tapi secara psikologis gitu. Yang aku diginiin, dia sampai sempet aku udahin aja ya hidup aku yang katanya udah nggak berguna banget, aku diginiin terus gitu. Dia Dia sampai ngomong gitu sama aku.
Amar itu perlu didampingi dai, ustadz, psikologis. Dia sakit dong. Orang sakit itu diobati, penyakitnya bukan orangnya. Betul. Kan tadi bilang. Apa pesan Amar dengan Dr. Camelia? Ya itu terakhir ketemu, terakhir telepon waktu hari Rabu, dia udah feeling. Pas Pak Menteri itu ngomong ke Nusa Kambangan kan. Tapi aku tuh sama Om John pede, enggak, lo nggak bakal kok. Orang sidang belum kan secara hukum gitu dong. Secara kalau ada keputusan hukum dong. Secara keputusan hukum dia belum sidang gitu kan. Tapi Amar nih kayak udah punya feeling, gue bakal dipindahin ke Nusa Kambangan. Ya, banyak orang-orang yang tadinya bukan pemakai narkoba tapi gara-gara berteman dengan BD dikasih-kasih akhirnya jadi pecandu. Dan sudah banyak korbannya dan mereka orang sakit harus direhabilitasi dan di hukum negara kita alhamdulillah di BNN kemarin ketua BNN udah ngasih tahu seluruh pencandu pemakai narkoba tidak dipenjara lagi setelah ini tapi akan direhabilitasi. Mereka sudah jadi korban keganasan bisnis ini. Kemudian setelah dipenjara akan 2 kali mereka tersiksa. Udah kena narkoba, terus kena hukuman penjara. Nanti kalau nggak kuat-kuat nanti bisa gila, bisa bunuh diri, naudzubillah misalnya. Jadi Amar sabar, Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan doakan kami ya, karena doa orang-orang yang terzalimi itu makbul. Kalau memang Amar pada saat terzalimi, berdoalah sekarang semoga Allah beri hidayah semua orang, termasuk Dr. Richard Lee, semua orang yang ada di sini. Insyaallah kita ikhlas, saya wallahi, saya karena Allah akan bersuara untuk keadilan untuk Amar itu aja. Namun semua semakin rumit ketika pengacara Amar mengungkapkan fakta baru, dugaan pemerasan sebesar 300 juta oleh oknum aparat agar kasus ini bisa diredam. Dan saat pihak Amar menolak, situasi justru berbalik. Publik pun murka. Media sosial penuh dengan desakan agar kasus ini diusut tuntas. Dan nama Andre kini menjadi simbol dari ketidakadilan yang berwajah rapi. Hingga hari ini keberadaan Andre masih misterius. Ia lenyap, tapi kalimat terakhir yang sempat ia ucapkan sebelum menghilang kini terus terngiang. Nanti mereka semua tahu siapa yang sebenarnya bermain di balik ini. Dan mungkin inilah saatnya. Saat di mana topeng mulai jatuh dan kebenaran perlahan menampakkan wajahnya. Di antara air mata, doa, dan harapan yang belum padam. Maaf ya, bukan gue menuduh orang Nusa Kambangan gak baik. Maaf. Setahu gue dari gue mulai kecil ya, apalagi dari mulai gue sekolah, setahu gue Nusa Kambangan itu adalah tempat yang paling menakutkan, mengerikan. Di situ kita nyerbang ke laut segala macam. Di tengah-tengah hutan itu ada segala macam binatang buas yang gue tahu dari kecil. Tempat yang paling mengerikan dari tempat itu adalah tempat yang paling nggak banget gitu menurut gue. Kok bisa Amar Zoni kesana? Ini maaf ya Pak, ini saya ngomong sebagai ibu. Maaf ini ya, maaf. Tidak ada maksud saya apapun. Hanya saya bicara ini hanya saya sebagai ibu. Saya tidak nyangka seorang artis Amar Zoni yang kita tahu tidak pernah membuat keributan, tidak pernah berantem, tidak pernah rusuh, tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah ngurusin orang. Kok bisa pakai ditutup, diikat, dilarikan ke Nusa Kambangan. Gue nangis loh semalaman. Gue ngebayangin dia di situ gini, astagfirullahaladzim.